Saya Bita Herawati dari jurusan Ekonomi Syariah kelas G. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu Fadila Nur Azizah sebagai pemilik dari industri rumahan Ratu Bakery yang ada di Desa Kota Sari 1, Kota Gajah. Baik, Mbak Fadila Nur Azizah, Iya. bisa kita mulai wawancaranya? Baik, bisa. Industri rumahan ini itu dibukanya kapan sih, Mbak? Industri kecilan ini saya buka sejak tahun 2019. Oh, berarti sudah 1 tahun ya, Mbak ya? Ya, kurang lebih begitu. Nama usaha tadi kan sudah tahu ya, Mbak, kalau Iya, Ratu Bakery. Ratu Bakery. Kalau boleh tahu modal awal yang dikeluarkan untuk membuka usaha kue ini berapa, Mbak? Modal awalnya itu sebesar 2 juta. Nah, itu untuk membeli mixer dan oven. Nah, terus setelah berjalan kurang lebih setengah tahun, nah konsumen yang membutuhkan itu banyak dan kita itu kewalahan. Nah, saya dengan keluarga saya itu meminjam uang ke bank untuk menambahkan modal untuk membeli alat yang lebih besar. Begitu, Mbak. Berarti bertahap ya, Mbak? Dari Iya, modal sendiri. bertahap. Lalu keuntungan per hari biasanya itu berapa, Mbak? Per hari itu kurang lebih sekitar 200 sampai 300-an lah, Mbak. Lalu digunakan buat apa sih, Mbak, biasanya? Digunakan untuk modal muter lagi, untuk modal kembali lagi, dan sebagian itu disisihkan untuk ditabung gitu, Mbak. Lalu mencatat keuntungannya tuh biasanya manual atau sudah sesuai dengan akuntansi gitu, Mbak? Biasanya gimana? Manual sih, Mbak. Manual. Oh, karena masih ini ya, Mbak ya, masih Iya, usaha keluarga ya, Mbak. masih usaha keluarga. Biasanya Mbak belanja kebutuhannya itu di pasar dekat rumah, apa ada yang mengirim ke rumah gitu, Mbak? Di pasar deket rumah, Mbak. Biasanya kan kita memanggang kue ini Mbak pakai gas ya udahan ya? Iya, pakai gas. Nah, itu tuh biasanya sampai berapa gas per harinya itu? Satu gas itu tuh kurang lebih sekitar 4 hari 5 harian lah, Mbak. Kue yang dijual itu variannya rasa apa aja, Mbak? Ada rasa coklat, coklat keju, rasa kelapa, rasa pisang coklat, rasa ada donat juga gitu, Mbak. Variannya ya ada banyak juga donatnya. Kalau misal ada yang pesen kue apa gitu, dibuatkan gitu, Mbak? Iya, saya buatkan. Oh, sesuai pesanannya, Mbak. Iya. Biasanya harga satu kuenya itu berapa, Mbak? Satu kuenya itu harganya 2.000. Ada juga sih, Mbak, yang harganya 1.000 gitu. Biasanya kan nyetok ya, Mbak ya. Nah, persiapan perharinya itu per varian rasa itu berapa, Mbak? Per hari itu varian rasanya kurang lebih 60 biji lah, Mbak. Usaha ini dibuka jam berapa, Mbak? Ditutup juga jam berapa? Dibuka tuh sekitar jam 7 sampai jam 5, Mbak. Biasanya stoknya itu selalu terjual habis atau masih sisa? Ada sisa, Mbak. Tapi ya tidak banyak. Rata-rata, Mbak? Rata-rata habis. Iya, rata-rata habis. Kalau pelanggannya itu biasanya banyakan dari kalangan masyarakat biasa apa mahasiswa? Masyarakat biasa sih, Mbak. Biasanya strategi pemasaran dari usaha ini gimana, Mbak? Strategi pemasarannya ini ada yang secara langsung terjun ke masyarakat, ada juga yang secara online melalui Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Oh, berarti online dan offline. Iya, begitu, Mbak. Susunan organisasi kan kalau kita lihat ini kan usaha masih industri rumahan ya, Mbak, masih Iya. tergolong usaha yang kecil. Nah, itu Iya. susunan organisasinya gimana sih, Mbak? Susunan organisasinya itu ya lingkup keluarga aja sih, Mbak.
Berarti siapa aja yang mau gitu ya Mbak? Iya. Lalu tujuan dari membuka usaha ini apa karena emang gemar membuat kue, apa karena ingin emang niat gitu Mbak? Tujuannya ini kan karena pandemi ini sih Mbak, terus kan nggak ada kegiatan, nggak bisa keluar gitu kan, jadinya ya kayak kita tuh membuat usaha kecil-kecilan ini Mbak, selagi kan kita juga bisa gitu Mbak membuat roti, jadi kita kembangkan lagi gitu yang kita bisa gitu. Oh, ya berarti memanfaatkan waktu yang ada gitu ya Mbak ya? Iya gitu Mbak. Kalau cara pembayaran yang digunakan dalam usaha ini biasanya tuh cash atau transfer gitu Mbak? Cash langsung Mbak. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Iya sama-sama Mbak. Semoga usaha ini berjalan lancar Amin. dan lebih besar ya Mbak. Amin.